Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, sorry, salah pencet. Share screen. Oke, share. Nih, kecilin dulu. Oke, kita udah bahas banyak di kuliah sistem operasi. Bagian atas, bagian besar udah. Kita turun ke bawah. Cloud computing ini paling sederhana sih pakai ini ya, eh, pakai VirtualBox. Paling gampangnya. eh Coba ke bawahin. Oke, kita akan coba masuk yang agak susah-susah sekarang. Ini ada beberapa yang belum sempat saya bahas untuk scheduling sistem operasi, pengaturan I/O sama memory scheduler, terus monitoring udah kemarin, benchmark belum, dan terakhir membuat sistem operasi Android. Kita coba masuk ke yang agak susah sedikit, pengaturan kernel module sama pengaturan I/O sama memory scheduler. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Oke, okay. Pengaturan kernel paling gampang sih ini lagi pengen uji coba sih, percobaan. Kita coba pakai ChatGPT paling gampang sebetulnya. Tapi coba kita lihat di sini dulu ya. Saya lagi mau nyobain sih, pakai ChatGPT bisa nggak? Bisa lebih gampang nggak cara neranginnya? Oke. Okay. Di sini ada banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Di sini ada sistem control. Kemudian di sini kita bisa tune, terus eksperimen scheduler dengan beban CPU, terus kita juga melakukan memory tuning. Ada RAM, ada swap. Kapan kita pakai RAM, kapan kita pakai swap. Kemudian kita juga bisa nge-tune swappiness. Swappiness itu seberapa suka dia menggunakan swap hard disk sebagai memori. Kemudian di sini juga ada I/O scheduler dan network scheduler, network tuning, mengoptimalkan networking stack. Oke, kita coba dikit-dikit ya. Ini pelan-pelan aja nyobanya ya. Ini kita baca cepat aja. Jadi sebetulnya kernel bukan sesuatu yang black box, nggak bisa diatur, nggak bisa diapain. Kita bisa ngukur, bisa diatur, bisa diutak-atik sebenarnya sistem operasi. Oke, tergantung beban kerjanya dia. Nah, ilmu seperti ini penting banget supaya sistem operasi ini kita bisa tune banget supaya bisa maksimal. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Oke. Contoh yang paling sederhana gini lah, antara sistem operasi Windows sama desktop sama server itu beda banget makhluknya. Desktop dan server beda. Server itu nggak ada windownya. Server itu tidak perlu standby untuk monitoring keyboard, mouse. Server kayak gitu ya. Jadi dia sangat sangat monitoring jaringan. Sementara desktop dia tidak terlalu monitoring jaringan, ya dia boleh monitoring jaringan, tapi dia lebih banyak monitoring keyboard mouse karena manusia akan berinteraksi dengan sistem operasinya. Nah itu harus dicun tuh sistem operasinya. Jadi bukan sistem operasi itu langsung jalan, langsung dia bisa tahu, oh saya server, saya harus monitoring ini. Enggak, semua harus tuning semua. Oke. Okay? Jadi tuning itu bukan masalah kita mempercepatkan tanpa alasan. Oleh karena itu kita harus tahu bottleneck, sumber brengseknya di mana. Bisa CPU, bisa memori, bisa I/O, bisa jaringan. Eh, dan dia ada hipotesisnya, tapi kita bisa ngukur juga ya. Melakukan perubahan terkontrol, variasi dampaknya. Eh, Tool yang kita pakai biasanya sysctl. Kalau di Linux, kalau di Windows nggak tahu. Kita bisa ngatur perilaku dari core-nya sendiri, si kernel, sistem operasinya. Kita bisa manage memory, networking stack, sama security. Kalau mau lihat, kita bisa sysctl min A, kita bisa melihat. Oke, saya masuk sini. Saya gedein biar enak.
Di layar. Oke. Sysctl min A di pipe ke les. Ini kita bisa lihat ininya dia. Itu bukan les, more ya. Ya. Jadi kita bisa lihat. Ini contohnya dia bisa, ini lagi dia ngurut ya, mulai A, D, D itu ada dev, FS itu file system, di sini ada parameternya semua nih, parameternya semua ya, ada parameternya semua. Ini bisa kita rubah sih parameter tadi. Jadi parameter sistem operasi banyak banget dan bisa dirubah sih sebetulnya. Oke, ini ada kernelnya, ada net juga ada, nah ini network. Oke, ada ini Netbook IP versi 4, versi 6-nya juga ada. Oke, 4 semua nih. Banyak banget versi network ini. Network parameter, nah ini versi 6 nih. Ini versi 6 nih. Oke. Jibun, parameternya banyak banget. Dan ini semuanya kita nggak perlu tahu semua sih. Tapi kita bisa ngecun. Oke. Terus ini contoh parameter penting karena schedule latency, nanosecond, swappiness, congestion control. Congestion control itu, nah ini jadi sambil ngutak-atik ini kita harus ngerti pola cara kerja si makhluk itu juga. Ini bagaimana dia mengatasi kalau kondisi jaringan lagi padat. Jadi gimana cara mengatasinya dia bisa diatur di parameter yang ini, gitu ya. Ini network buffernya kita bisa atur di sini juga. Ini kita nge-write ya, write. Oke, kalau sebelum nge-write sebaiknya kalau ini nge-write, oke. Coba kita cek dulu ya. Gini. Grab, kita grab aja ya. Jadi kita grab net core read memory max. Dia dapatnya cuma segini. Oke, 212992. Kita bisa gedein, ini gedein nih. Ini lagi digedein banget nih. Oke ya. Jadi tadi kilo, ini byte. Ini bit 212992 bit. Ini dinaikin jadi 16 dia 200 kilo jadi 16 mega. Ini naiknya gede banget. Oke. Konsekuensinya kayak gitu, buffer adalah, cara harus berpikirnya kira gini ya. Buffer adalah memori yang dialokasiin sama kita untuk nampung sesuatu sebelum dikirim ke fisiknya. Konsekuensinya si variabel yang akan dikirim sudah ada di buffer dulu sebelum dilempar ke fisiknya. Fisiknya bisa network, bisa hard disk, bisa apa terserah sih. Kalau yang ini kebetulan network, oke. Jadi buffer networknya, read sama write-nya bisa kita gedein. Oke, kalau mau write-nya kita bisa ganti width. Sama, read sama write maksimumnya sama, bisa dinaikin dua-duanya. Oke, tapi nggak akan saya naikin sih. Ini kenapa ini perlu dinaikin? Kalau misalnya kita pakai fiber optik, jaringannya FO, ini adanya di data center yang baru. Kalau kita ke IDC, dia itu interface-nya udah 10 gig, 10 Gbps. Oke. Kita perlu ngegedein buffernya ini. Kalau enggak, jadi gini, kalau buffernya kekecilan, paket udah keburu dikirim semuanya, nggak ada lagi data yang mau dikirim, data yang mau dikirim masih ada di hard disk, belum ada di memori, tapi paket udah keburu dikirim. Nah, itu butuhnya buffer. Jadi buffer harus gede supaya bisa
bikin jaringan yang kecepatan tinggi tadi overload. Jadi ini fungsinya membuat overload. Jadi dia akan nampung semua data sebelum dikirimin ke jaringan semua. Jadi ini akan terasa banget kalau kita punya jaringan yang FO gitu ya. Jadi ini perlu dinaikin kalau FO. Kalau jaringannya kita cuman pakai seluler atau jaringan kita cuman pakai LAN lokal, mungkin yang ini masih oke nih. Yang ini masih oke nih LAN lokal. Tapi kalau dia udah FO dinaikin, rugi kalau nggak kita. Oke. Supaya konfigurasi ini kan kalau kita tulis ini kan pas booting hilang. Supaya dia nggak hilang, kita bisa masukin ke file di sysctl.d. Oke, kita coba masuk ke sysctl. Ini ada beberapa file di sini. Kita bisa rubah di dalamnya, tapi sarannya sih dibaca-baca dulu di sini ya. Misalnya 10 kernel hardening. Ini ada beberapa ini cuma ada sedikit parameter aja. Ini cuma satu doang ya. Jadi tapi ada panjang ceritanya, panjang, parameternya cuma satu gitu. Coba add network security. Nah, ini cuma ada dua. Add 10 IPv6 privacy. Jadi dia udah ngasih beberapa parameter di setup sama dia. Nah, 19. Nah, ini parameter yang ininya banyak yang dikonfigurasinya. Tapi ini masih dikasih pagar semua sih. Nah, kalau mau dimasukin, kita bikin sendiri namanya custom. Angkanya ini kebetulan 99 ya. Jadi kita kasih angka terakhir, gede banget lah, 99. Oke. Jadi ini kalau kita lihat, ini mulai dari angka 10, langsung loncat 99. Sarannya coba cut readme CTL. Nah, ini if you want to set kernel variable or either edit sysctl.o or make new files. Oke. Coba kita lihat di sysctl.conf. Ini konfigurasinya ini kosong juga sih. Bisa kita konfigurasi di sini, bisa juga di dalam sysctl.d. Oke, dia akan baca itu juga sih. Oke, jadi bisa juga di sysctl.conf. Oke, nah sekarang kita mulai ngatur cara CPU bagi tugas. Ada beberapa teknik sih sebetulnya untuk bagi CPU. CPU kan ada core-nya, ada core memory, core dan kita bisa ngatur. Oke, kerjaan ini dikerjakan sama core yang mana, berapa lama dia kerja di situ. Oke. Jadi kita bisa lihat pakai uptime, top atau hard top untuk melihat kondisi pembagian kerjanya ya. Jadi bisa uptime, top, hard top, kita bisa lihat kalau uptime berapa lama dia on. Ini kita bisa lihat dia sudah on berapa lama? 13 jam 19 menit. Jadi udah nyala dari tadi pagi sih sebetulnya, dari tadi sebelum subuh nyala nih komputer. Load average-nya 5 dan cenderung turun. Oke, kalau top kita bisa lihat kondisi aplikasi yang lagi jalan nih. Oke, dan dia berubah-ubah tiap detiknya, berubah terus. Oke, mana yang lagi nomor 1, mana yang lagi, ini OBS jalan terus karena saya sambil ngerekam nih ya. Oke, kalau hardtop lebih enak soalnya kita bisa lihat beban kondisi per core-nya. Oke, tapi rata-rata core-nya hampir 100% semua kerjanya. Karena dia sambil zoom, sambil apa, segala macam kerjanya gila-gilaan sih. Oke, ini ya. Kita bisa load average, distribusi CPU per core, proses yang dominan siapa aja.
Kalau mau ngasih beban CPU, masukin ini ke DevNull. Oke, kita coba ya. Kita percobaan. Oke. Terus dia matiin di hotop. Kalau mau gombal, caranya kita bikin dua ini. Oke, clear layar. Sorry, clear layar. Oke, hotop. Nih, atau ya udah. Ini kondisi ini ya. Coba kita buka lagi new window. Oke, kita geser ke sana. Gedein dulu. Kita lihat efeknya di DevNull. Jadi ini pakai buat main-main aja, catatan yang ada catatan di kuliah tadi pakai buat mainan aja, buat ngeliat. Oke. Itu kondisinya rata-rata 50%, 40%. Kita masukin sekarang. Tuh, berarti naik ya. Tuh 90% sekarang. 100%. Mabok lu. Tewas ya. Itu caranya bikin komputer kita pening kepala, ya masukin yes, DevNull. Mampus dia. Sarannya di kill all yes aja. Oke, kill all yes. Mati. Deh, terminate. Turun perhatiin. Di loadnya turun ya. Jadi kita bisa lihat naik turunnya gimana. Oke. Nah, sekarang kita mau kasih jadwal. Oke. Kita ini latency delay lah dari satu proses ke proses lain. Oke. Kalau di desktop ini latensinya sebaiknya kecil supaya orang ngetikin keyboard segala macam dia reaksinya cepat. Kalau di server bisa besar karena dia nggak tunggu keyboard. Oke. Dan biasanya dia bereaksinya pada request dari jaringan yang ada latensinya juga. Oke. Jadi ini semua harus dicoba-coba sih. Coba kita lihat dulu ya. Minus A aja dulu ya. Walah, udah keluar dulu ya. Kalau nggak pusing saya. Oke. Sysctl grep parameternya adalah kernel schedule latency nanosecond ya. Oke. Nah, datar nggak beres nih. Oh, bener. Kok nggak ada? Nggak ada. Wish. Schedule latensinya kagak ada dia. Walah, walah, walah. Parameter ini kagak ada nih. Oh, nggak ada sih. Ini schedule. Karena schedule latency nggak ada. Paling ada latency top doang. Nggak ada latency yang lain nih. Nah loh. Nah loh. Ini horror. Coba. Tar. Ini saya lagi penasaran nih. Ya gitulah. Soalnya tadinya ada, kok hilang. Bisa ngilang gitu ya. Masukin ke ChatGPT yang gampang. Apa? Parameter kernel yang benar untuk ini ya.
sering berubah antar versi kernel, terutama di kernel yang baru. Di kernel lama, kernel schedule latency. Oke. Nih, kayak ini kernel lama nih. Oke. 6 6 berapa ini? 6 juta nanosecond jadi 6 milisecond. Kernel yang baru itu adalah di sini. Minimal granularity sering tidak ada lagi, tidak dipakai sebagai knop utama, menggantikan jadi CFS dan EEVDF. Oh, base slice. Karena base slice nanosecond, base slice ini ya. Jadi cobain. Base. Scat. Kernels PQRS. Base slice-nya juga nggak ada di sini. Nggak ada. Hilang. Bisa kita masukin sih, maksudnya kita bisa kita bisa maksain. Oke, kita bisa maksain ya. Jadi kalau walaupun nggak ada, kita bisa masukin sih sebetulnya. Karena ini parameternya parameter variabel yang bisa kita masukin. Secara benerannya, walaupun ini nulisnya gini nih, kernel schedule base slice, tapi kita bisa masukin di sini caranya. Proxys kernel. Variabelnya sendiri namanya yang ini. Dan ini jadi semua parameter adanya di proxys kernel sih. Coba kita masukin. Lihat. CD proc saya kasih enter. Proxys kernel. Iyalah. Salah. Proxys kernel. Nah, ini adalah semua yang ada di variabel yang ada di kernel ada di sini. Oke. Yang schedule ada di sini nih, schedule yang kiri atas. Nah, kalau nggak ada, kita bisa buat. Cuman masalahnya itu variabel itu akan dibaca sama kernel benernya apa kagak. Oke. Yang ada yang mirip-mirip adalah ini bandwidth. Ini ada, nah ini paling yang kayak gini-gini nih. Ini schedule yang ini ya. Oke, ntar saya colong dulu bentar. Atau jangan kayak gitu. Saya pakai sys ctl minta grab kernel scan. Oke, ini saya ambil dulu. Ini teknik belajar. Saya lagi belajar juga ini soalnya kernel baru sebenarnya, ilmunya ilmu lama. Kernel baru, variabelnya namanya berubah. Linux bisa kayak gitu sih. Jadi saya juga lagi, soalnya jadi ini materi lama sekitar 10 tahun yang lalu. Terus nggak saya rubah-rubah. Ternyata di kernel yang baru variabelnya berubah. Nah, jadi tekniknya adalah pakai ke sini, pakai prompt di antara variabel kernel di bawah ini mana ini variabel yang ada di kernel yang baru. Untuk parameter kernel di bawah ini, mana yang cocok dengan parameter kernel baru ya. Parameter kernel yang baru. Oke. Jadi saya pengen cari ini dia. Jadi cara belajarnya, jadi jangan pernah berasumsi semuanya sudah fix.
semuanya udah tetap di Linux. Variabelnya akan berubah-ubah sih di Linux, jangan khawatir. Dan perubahan itu sesuatu yang pasti karena programmernya seenak jidat juga ngerubahnya. Jadi kita harus fleksibel. Kalau berubah ya kita cari yang kira-kira cocok sama variabel ini yang mana. Jadi untuk parameter yang ini, dua ini karena yang lama, cocok di kernel yang baru. Gitu ya, variabelnya di sini. Oke, saya ambil aja. Sekalian saya mau ngerubah materi saya berarti. Saya masukin sini. Jadi sambil ini mungkin yang baru ikutan belum tahu, saya punya kelakuan minus juga. Jadi sambil ngajar sambil belajar sih sebetulnya. Tidak ada yang benar-benar secara langsung dengan yang ini. Parameter lama adalah CFS. Saya membagi tas yang runnable. Jadi yang paling dekat yang ini. Jadi ini nggak ada dalam daftar. Paling sering menggantikannya adalah CFS bandwidth. Tapi ini bukan pengganti schedule latency nanosecond. Baseline ini grup CFS kuota. Untuk real time schedule, bukan task normal untuk real time. Ini untuk RT itu real time ya, scheduling. Ini juga untuk real time scheduling. Ini keren nih real time ini ya. Real time itu biasanya dipakai kalau kita butuh kayak ini ya, pakai Zoom itu real time kategorinya. Jadi kita bisa ngatur sih sebetulnya untuk Zoom dan sebagainya. Untuk yang ini, parameter yang cocok kayaknya yang ini. Tapi bukan yang ini. Karena tidak muncul, berarti karena memang tidak mengekspos pengganti langsung untuk lewat sysctl. Coba saya cek ya. Nggak ada. Base slice-nya kagak ada. Emang kagak ada. Oke. Ini dia ngotot pakai yang ini sih ngototnya, tapi kagak ada. Parameter itu kagak ada. Bisa sih kita paksa sih. Kita bisa maksa, cuman ya mungkin diterima sama sistem operasi, tapi mungkin nggak akan dimasukin dalam operasional sistem operasinya gitu. Oke. Oke, ada dua chat, coba lihat. Oh, ini yang buat nyatet AI. Linux update driver, NVIDIA langsung rawan error. Iya sih. Serem. Eh prosedurnya kalau saya kebetulan nggak ngupdate ya. Kalau NVIDIA saya nggak ngupdate, saya langsung install driver NVIDIA dari waktu install sistem operasi dari nol. Jadi nggak ngupdate driver. Kalau itu masih errornya hampir nggak ada sih. Tapi dari sistem operasi kosongan. Itu. Oke, yang ini nggak bisa. Nggak berhasil ngelihat di sini. Jadi ini nggak ketemu. Nah, sekarang kita masuk ke memori. Jadi harus dicari-cari lagi nih, ini untuk sistem operasi lama di Linux. Oke. Sekarang ada RAM sama swap. Oke. Jadi kira-kira di dalam apa? Di dalam sistem operasi itu ada memori RAM dan dia cepat banget. Ada lagi swap. Swap adalah memori yang pakai hard disk. Hard disk jadi memori. Itu swap. Konsekuensinya swap itu lambat. RAM itu cepat. Kira-kira kayak gitu ya. Kita bisa ngelihat free-nya kayak berapa di sini kita bisa lihat. Oke. Clear layar.
Oke, kita bisa lihat free-nya, swap-nya 8 GB, free 8 GB. Oke, memorinya 32 GB, free-nya 500 GB. Oke, jadi ini kondisinya kayak gitu. Terus kita bisa lihat VM start tiap 2 detik atau berapa nih? 2. Dia bisa ngelihat kondisi statistik VM-nya. Tiap 2 detik kita bisa fokus ke input outputnya dia sih. Tadi tuh. Swap in, swap out. Oke. Di sini swap in, swap out. No, semua karena swapnya nggak dipakai. Gitu ya. Nah, ini dibutuhin kalau kita pakai komputer-komputer yang memorinya dikit. Misalnya memori cuma 1 GB atau memori 2 GB dipakai buat server. Nah, itu swapnya kerasa banget, kepake banget. Cuman dengan kondisi hari ini yang komputer memori rata-rata gede, cuman belakangan memori udah mulai mahal harganya. Saya mau beli RAM aja mulai mikir. Jadi kepaksa kita harus eh, mainan swap. Kalau memorinya kerasa mahal gitu. Jadi ini kelihatan ini. Nah, swappiness adalah kecenderungan si sistem operasi buat milih swap. Oke. Ini cara ngasih bebannya ya. Ini kita cek dulu swappiness-nya ya. Sys CTL. Nah, kita cek dulu ini swappiness-nya berapa. Kemungkinan sih enggak swap ya. Oh, oke, 60. Kita bisa turunin biar dia cenderung menjadi swap kalau mau. Oke. Jadi kalau kalau 60 dia punya kecenderungan lebih dikit dan kita bikin supaya lebih kecil gitu ya. Bisa kita turunin sih, tapi bahaya nih. Gue jadi nggak pakai swap nih. Nah, tadi dari 60 dia coba kita lihat lagi, berubah jadi 10 sekarang. Gitu ya. Karena kita udah rubah. Pakai sys CTL min W, right. Kalau A itu cuma ngasih lihat aja, W itu right. Dia merubah banget. Nah, sekarang kita akan coba lihat kasih beban. Pakai 2 ini kalau bisa sih. Saya akan pakai 2. Oke. Clear layar. Sorry. Clear layar. Oke. 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 Sorry, salah. Kita coba lihat di sini. VM start ya. Waduh, gimana caranya ya? Kecilin. Recording in progress. Kecilin lagi. Oke, kecilin lagi. Oke. Keluarnya lah, tapi tulisannya jadi kecil banget ya. Kita bisa lihat statistik swapnya. Oke. Sekarang kita lihat di sini, kita akan kasih stress dia. Kayaknya saya harus install deh. Kita kasih beban. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, harus install kan. Sudo apt install stress. Ini adalah teknik buat ngetes semuanya. Sekalian kita ngerubah parameter, sekalian ngetes si sistem operasi seberapa kuat dia. Oke. Jadi ada aplikasinya nama Stress, nanti tinggal dibaca-baca parameternya apa aja. Dia bisa bikin stress, misalnya kita punya web server. Mau berapa kuat web server kita ya dihajar pakai kayak gini-ginian sih. Tapi kalau web server Apache punya ini sendiri sih.
punya buat stress testnya Apache juga. Coba kita tes sekarang. Nggak ada perubahan sih. Nggak berubah. Ini yang berubah yang, nggak juga sih. Nggak berubah relatif. Nggak berubah. Tidak berubah dia. Santai-santai aja dia. Bajigur. Tahan banting dia. Coba gue naikin ya. Mampus dah lu. Nggak berubah Saudara-saudara tidak berubah. Berubahnya nggak banyak. Tuh, nggak berubah banyak ya. Jadi gagal. Coba. Berubahnya ada nggak? Wah, ada tuh dikit. Berubahnya dikit banget. Hampir nggak berubah sih. Ini gede banget nih. Tidak berubah. Oh, ini mulai. Oh, ini. Ini mulai. Nah, berubah ya. Mabok dulu. Oke, kita bisa lihat di parameter-parameter terakhir, terutama di weight, ini ya, di bagian CPU-nya, bagian weight segala macam mulai kelihatan di sebelah sini. Ini naik nih weight-nya. Tadi nggak naik dia. Setelah kita naikin, dia mulai weight. Weight itu artinya dia kerjaan dia pending. Oke, Ilyasa ada pertanyaan, coba kita lihat. Kalau misalnya swapnya dari penjualan harddisk terus ada program memorinya pakai dari swap, kira-kira nanti programnya bakal lemot nggak? Lemot. Kalau nanti sistem bakal otomatis alokasi sebagai memori di RAM bagian lagi di swap biar programnya bisa jalan lancar. Pokoknya kalau udah pakai harddisk, wish, ini kelihatan nih parah ya. Swap in swap outnya parah banget. Oke, parah. Ini kelihatan tadinya nol kan, ini sekarang parah banget. Gara-gara saya kasih bebannya gila-gilaan di sini ya. Tadi VM3, VM byte-nya sekian. Nah, ini kondisi parah. Bisa stresnya gue bunuh dulu nggak ya? Nggak ada nih. Tapi memorinya udah. Oke, oke. Nah, lagi turun dah. Udah turun lagi nih. Udah nol lagi nih ya. Serem banget di sebelah sini tadi. Nah, jadi dia bisa sistem operasinya jadi gini. Ini akan kerasa bisa cepat, swap akan kerasa cepat kalau kita swapnya pakai SSD. Intinya itu aja sih. Kalau swapnya ke harddisk, udah kacau. Ini kebetulan, oh lupa saya. Ini komputer saya makanya SSD. Komputer yang ini ya, lupa gue. Tapi dia ada dua harddisk, satu SSD, satu harddisk. Harddisknya dipakai buat slash home directory-nya. Sementara si ininya SSD, makanya disuapin juga nggak ngepek. Orang dia makanya SSD. Jadi harddisknya SSD. Jadi swapnya itu SSD sih. Jadi iya. Jadi masalahnya saya pakainya SSD. Udah gitu RAM saya gede lagi 32 giga yang ini. Karena ini emang dipakai buat demo apa segala macam pakai Zoom. Makanya saya kalau diminta ngasih ceramah saya lebih suka pakai Zoom. Soalnya saya pakai komputer yang ini yang paling powerfulnya. Padahal dia cuma i5 sih. Cuman di SSD udah gitu memori 32 giga. Jadi dikasih beban apa aja santai sih. Itu jadi masalahnya itu aja sih. Oke, saya lupa kalau saya itu SSD. Gue mikirnya pakai ini doang. Oke, jadi udah kebayang ya masalahnya ini. Swapiness-nya harus saya ganti lagi. Saya ganti jadi 60 lagi. Gue balikin kalau nggak kacau dia. 60.
Udah balik ke 60. Lo nggak stres. Nah, kita masuk lagi ke buat ngatur akses ke disk. Oke. Di sini adanya di sys block SD, tergantung harddisknya apa. SDA, SDB segala macam. Coba kita lihat adanya di sini sys block. Saya gedein ya. Sys block. Oke. Ini ada beberapa. Ini ada loop nggak dipakai, ada SDA, SDB, SDC. Jadi ini ada di 3 harddisk yang saya tempelin di komputer ini. SDA tuh tadi SSD, SDB itu harddisk, SDC-nya USB. Isinya data sih kalau yang SDC. Kalau SDB itu home directory ada di SDC, SDB. Oke. Kalau kita mau lihat SDA-nya, masuk ke SDA. Terus kita bisa lihat scheduler yang dipakai kayak gimana. Oke. Sorry, salah apa tadi? Q. Scheduler. Kita lihat dalamnya. Cut. Jadi makainya deadline. Deadline tuh maksudnya gini. Jadi kalau ada data masuk langsung ditulis aja ke situ. Coba kita lihat SDB itu apa. Deadline juga, SDC-nya itu apa. Deadline, semuanya deadline. Oke. Kalau mau ngerti dalam bahasa manusia, caranya gini aja, klik kanan copy paste, masukin ke ChatGPT. Jadi caranya gitu buat bahasa manusianya ya. Jelaskan dalam bahasa manusia. Gitu. Jadi biar ngerti, ini MQ deadline maksudnya apa. Jadi yang ada cuma none sama MQ deadline. Atau kalau banyak ingin baca terus kali, coba untuk bikin antrian yang tetap rapi, mencegah request yang terlalu lama nunggu, membatasi waktu operasi baca tulis yang tidak kelaparan. Kalimatnya tidak kelaparan. Jadi read write-nya jangan sampai dia starving, kelaparan, starving. Jadi maksudnya dia batasin waktu supaya jangan sampai ada yang kosong, nggak ada apa-apa, tapi dia pengen nulis apa segala macam. Performa stabil untuk SSD, SATA, NVMe tertentu. Oke. Kalau NAND tidak pakai schedule, lebih cocok untuk NVMe. Kebetulan saya nggak pakai NVMe, saya makanya SSD ya. Jadi relatif ini. Oke, tapi nggak ada parameternya lagi. Coba saya akan masuk ke sini. CD sys block SDA Q. Oke, clear kan. LS. Nah, ini ada parameternya. Tadi yang kita lihat adalah schedulernya aja. Ini kita lihat schedulernya ya. Nah, ini ada parameter yang lain yang banyak. Kita bisa ngatur read write-nya berapa, apa segala macam. Ini ada size-nya kelihatan. Oke, bisa kita lihat. Kita bisa baca juga ya. Cut, max, maximum segment size itu berapa. Terus maksimum ada berapa segmen, berapa. Terus ini berapa milisecond buat weight-nya apa segala macam. Pass through nol. Jadi ini kalau mau gombal sih caranya ya, kalau cara gombal ya. Ini diambil, kemudian ditaruh di ChatGPT, tolong jelasin satu-satu gitu. Jadi itu kira-kira.
Oke, floppy disk. Emang masih ada floppy disk? Saya aja udah lupa. Kalau mountnya di Google Drive, dia pakai NFS sih. Ya, tergantung sih mountnya pakai gitu. Biasanya NFS mountnya. Bisa dilihat, harus cari parameternya juga. Tapi dia NFS, dia bukan, jadi bukan block device. Kalau yang block device itu pakai network attached storage, NAS, bisa pakai block device. Jadi walaupun di remote, dia tetap dilihat dia sebagai SDA, SDB juga. Jadi nanti kelihatannya kayak gini juga, walaupun dia lewat jaringan gitu. Nanti bisa kayak gini juga sih bentuknya. Oh, menarik ya. 3 terabyte Google Drive. Gua aja kagak punya. Google Drive saya cuma 15 giga. Parah. Wah, 3 terabyte pakai duit dong itu ya. Apa gratis sih? Gue penasaran juga gimana caranya dapet. Ya biasa mah otaknya beda Oke, tapi kira-kira mainnya kayak kayak gini udah kebayang ya? Oke, nanti ini supaya jadi caranya nanti banyakin make ChatGPT. Nanti kira-kira promnya adalah kira-kira parameter yang optimal seperti apa kira-kira apa yang harus di set supaya dia cepat atau apalah. Nah itu bisa kita atur sih gitu ya. Intinya kalau mau cepat adalah kalau lewat jaringan terutama ya. Ini ada tulisan maximum segment size. Kalau lewat jaringan ini segment size 64 ini gede. Itu buat jaringan gede. Saya di jaringan biasanya cuma 1024, bukan 64.000. Ini kalau kita lihat segmen size-nya, coba Mas, segment size. It's seg segment size. Ini 64 kilo ya. Nah, saya biasanya kalau pakai jaringan cuma 1000 kilo. 1 kilo, sorry. Jadi supaya apa? Supaya kalau waktu read write di jaringan, kalau kita lewat jaringan, kalau kita read write, udah gitu ada paket yang error, dia nggak bikin masalah kalau paketnya pendek. Semakin pendek, probabilitas buat errornya di jaringan jadi kecil. Kalau kita gede kayak gini, probabilitas errornya gede di jaringan. Kalau jaringannya ini ya, jaringannya congested, jaringannya banyak traffic. Nah ini bikin masalah sih sebetulnya. Harganya balik mahal. Oh alah, lumayan buat 3 bulan ya. Bakal ada kegiatan daerah nggak? Ada orang yang pengen ketemu ngikutin kegiatan. 3 bulan ke depan, wah ada sih. Coba lihat jadwalnya. Ini jawaban buat Eral nih harusnya nih. Wah, si Eral kalau nanya mah di online, lagi di kelas. Nih saya kasih lihat jadwalnya. Ini kondisi jadwal saya hari ini. Oke, ini mau ke Garut, liburan besok mau ke Garut. Ini ada SKK Migas penjurian tapi itu bukan buat umum, yang ini buat TNI AD. Ini kemudian nah yang ini mungkin ada. Oh, ini ada IKN webinar jaringan tanggal 20, tapi mereka belum ngasih URL. Kalau serius mau, saya bisa minta panitia yang boleh nggak nih? Ini buat IKN sih sebetulnya, bukan buat umum banget. Tapi saya orangnya kan suka gila ya, kadang-kadang orang biasa suruh ikut aja. Paling hari tanggal 21 ini ada WordPress di kampus. WordPress mau datang, silahkan datang di kampus di tanggal 21. Terus ada podcast, terus ada orang pengen ketemu, Juneman Abraham pengen ketemu. Terus tanggal 22 di Surabaya, tanggal 23 saya ngasih kuliah S2, ini S2 nih, Pentes. Ini minggu ini nih.
Terus ada SKK migas penjurian lagi, ada Unhan wawancara kayak gitu sih. Jadi yang paling paling visible tanggal 21 sama ini webinar tanggal 20. Gitu. 3 bulan ke depan sih banyak, ini baru minggu depan doang. Oke, lanjut ya. Saya mana sih tadi? Oke, kira-kira kayak gitu. Dia cuma punya dua, MQ Deadline sama NaN. Dulunya ada beberapa sih, bukan cuma dua sih, aslinya ada beberapa. Jadi mereka ganti-ganti nama sih. Oke, MQ Deadline, terus eh, kita bisa ngerubah schedulernya dengan kita ngerubah jadi NaN. Caranya cuma echo NaN ke dalam file scheduler tadi. Oke, jadi dirubah. Tadinya MQ Deadline jadi NaN. Karena soal MQ Deadline-nya dimasukin dalam kurung kurawal, kurung kotak ini. Kalau mau masukin NaN, dibikin NaN doang schedulernya. Terus kita lihat di IO stat. Oke. Nah, IO stat kita lihat dua parameter ini, persen utility sama weight-nya berapa lama. Efeknya bisa dilihat di situ sih. Kalau kalau ini saya tanpa ngerubah ya. Tapi udah gitu kita kasih beban. Wah, ini seru nih urusannya. Ini panjang parameter. User, nice, system, IO weight, sama ini ada utility segala macam di sebelah sana. Ini di sebelah sini ya. Jadi ada IO weight, terus ini ada parameter yang banyak nih. Makanya panjang. Untuk masing-masing device. Ini SDA, SDB, SDC. Semuanya kelihatan. Sini utility-nya SDB itu 0,99%, apa berapa kelihatan nih. Oke, jadi bisa dilihat di parameter ini. Tapi nyebelin banget ngelihatnya kayak gini. Kalau mau enak di bikin gini nih. Nah, ini udah lebih enak nih lihatnya tuh. Tapi kan rese ya, kecil. Tuh. Ini SDA, SDB kelihatan, nih SDB-nya kelihatan, SDA-nya kelihatan. Tapi kan susah ngelihatnya kalau pakai Zoom. Ini juga buat orang tua juga susah ngelihatnya. Gitu, jadi bisa ngelihat gini, idle berapa persen, IO weight, terutama di IO weight yang kita lihat ya. Berapa persen waktu yang dipakai buat nunggu untuk input output. Jadi IO weight itu urusannya dengan parameter yang scheduler apa segala macam di atas ini. Nah, ini di eksperimen mau yang mana supaya cepat sih. Oke, sekarang network. Network seru banget kalau network, parameternya banyak kalau network. Ada TCP/IP, routing, buffering, congestion control dan sebagainya. Bisa masuk ke OpenWRT sama mesh networking di bab yang selanjutnya ada, saya jelasin. Nah, ini congestion control, kita bisa lihat di sini. Yang aktif apa bisa dilihat di sini sebenarnya. Atau kita bisa lihat. Ini sebenarnya kalau dilihat nih proc/net/ip versi 4/ gitu ya. Kalau mau ngelihat secara manual bisa masuk sini nih. Loh, saya gedein lagi biar enak lihatnya ya. Clear layar. Saya proc net IPv4 kok nggak ada IP versi 4 nih, adanya IP 6. Apa sis coba. Udahlah pakai ini lebih gampang. Tadi mau nyoba langsung lihat gini. Mudah-mudahan ada. Ini congestion controlnya, protokolnya apa yang dipakai. Teknik buat ngatasin kalau jaringannya overload. Karena buat distro Linux sama OpenWRT sama nggak? Sama. Jadi sama aja OpenWRT. OpenWRT
Android, Linux sama, karena kernelnya itu juga. Jadi parameter sama aja sih. Nah, ini bisa dimainin sih. Sebenarnya caranya gini kalau mau main. Jadi kalau mau gombal ya, ini klik kanan copy, kita bisa masuk ke sini seperti biasa ke ChatGPT protokol atau parameter untuk berikut ini, optionnya apa saja, gitu ya. Harusnya minta dijelasin juga masing-masing kenapa pilihan ini, kapan pilihan ini dipakai. Ada Proxysnet. Proxysnet IP versi 4 versi control. Oke. Ada Reno Bus ini. Oke. Nah, kapan dipakainya harusnya minta lagi terangin. Kapan kita pakai yang ini? Oke, jadi kita harus ngelihatnya di sini. Proxysnet IP versi 4 TCP available congestion control. Dan itu ada risetnya kenapa saya variabel parameter itu. Oh, dia cuma ada 2, Reno sama Kubik. Dia cuma nyediain 2 doang, Reno sama Kubik. Kita lagi pakai yang Kubik. Ini makhluk ini bedanya apa? Gitu ya. Jadi caranya adalah saya juga nggak apa sih kayak gini. Saya belajarnya sambil ngutak-atik ngoprek, terus cari jelaskan kelebihan dan kekurangan dari parameter ini. Ini Reno Kubik yang ditanyain ya. Yang sedang aktif adalah yang Kubik kalau ini. Reno lama, sederhana, konservatif, stabil, sederhana, kompatibel, luas, hampir semua. Jadi ini kalau congestion control hanya ada di si satu komputer aja, komputer kita yang kita pakai doang ya. Kekurangannya throughput rendah, kurang cocok untuk latency tinggi, recovery lambat setelah paket loss, kurang cocok untuk server modern. Nah, ini ceritanya kayak gini lah kira-kira cara berpikirnya. Throughput rendah tuh kira-kira gini. Dia itu konservatif. Si Reno konservatif, kayaknya Kubik dia lebih agresif sih. Lebih cepat dari Reno, cocok untuk internet modern, recovery lebih agresif, default, baik untuk throughput tinggi. Jadi kira-kira cara berpikirnya gini. Ini bisa kita lihat di salah satu mekanisme, dan ini waktu zaman dulu ya, waktu saya masih pakai walkie-talkie buat bikin internet. Wireshark. Kita masuk ke Wireshark. Mana dia? Ini dia, Wiresharknya mulai jalan. Oke. Capture, start. Salah. Capture, option. Lah. Kok nggak ada jaringannya di sini? Bisa nggak ada jaringannya? Nah, ini ada. Tadi saya ngetik di mana Wireshark-nya? Capture, ini any aja ya. Ini aja lah. Capture, start. Nih, dia lagi capture. Oke. Nah, kalau kita stop aja sembarangan ya. Capture, stop. Oke, saya stop udah. Sekarang saya klik sembarangan aja, misalnya di sini. Klik sembarangan nih. Alah, sih. Klik sini udah. Nah, oke, udah mulai masuk sini. Ini untuk paket yang saya klik aja. Ini paketnya, ini summary-nya dia, tapi saya nggak butuh yang ini. Saya butuhnya
Eh, aduh, ini digeser nih. Nah, ini yang saya butuh ini. Geser. Ya, oke. Bisa digedein nggak ya? Oke, udah gede. Oke. Di sini, ini di congestion control adanya di transport. Kebanyakan mainnya di transport, bukan main di data link. Bukan di network sama data link. Jadi congestion adanya di layer 4. Oke. Wah, ini UDP mah nggak ada congestion control UDP. Yang ada congestion control itu TCP. Si Sempro satu ini. Nah, ini ada TCP nih. Uts, salah klik. Oke, TCP kita akan buka di sini. Nah, di sini ada window. Window ini. Jadi dia akan main dengan window, terus dia main dengan window size, dia akan main dengan sequence number segala macam akan dimainin. Nah, kira-kira skenario-nya kayak gini nih. Itu ada window 9710 windownya 9710 ya. Kelihatan di sini 9710. Nah, ini berhubungan sama yang ini sebenarnya. Saya gedein lagi. Watch. Ini zoomnya masih nyala kan? Kalau putus stres dah gue. If config more. Di sini kita bisa lihat MTU-nya 1500 byte. Oke, ini Ethernet ya. ENP2S0 Ethernet-nya MTU 1500 byte. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di mana tadi? Wireshark. Ini kita bisa lihat, oh bukan yang di sini. Oh iya iya. Iya. Oke 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 oke. Oh, ini UDP. Dan UDP nggak kepake soalnya. Wireshark. Nah, ini dia. Ini windownya 9710. Padahal MTU saya maximum transmission unitnya 1000 berapa tadi? 1400 atau 1500. Oke. Sementara si ini 9710. Berarti dia berapa kali lipat daripada MTU. Nah, cara screen-nya putus. Halah, halah, halah. Ini screen-nya putus. Arah nih kalau screen putus. Ini putus. Share screen. Ulang, 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 ulang. Oh iya, putus bener ya. Oke. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau kita if config, kita bisa ngelihat kondisi konfigurasi interface-nya. Ini Ethernet-nya ENP2S0, MTU-nya 1500 byte. Oke. Di sini beda banget nih untuk lokal loop ke 127.0.0.1 itu dia MTU-nya 65.000. Perhatiin yang lewat jaringan lebih kecil, 1200, yang ini lebih gede nih. Oke. Ini ke Docker juga dia kasihnya 1500 doang. Oke. Jadi ini kecil kalau lokal ini karena lewat prosesor doang, lewat motherboard doang, dia kasihnya 64.000. Ini termasuk paling gedenya polnya 64.000. Oke. Kalau kita pakai fiber optik, seringkali kita masuk MTU-nya di set segini sih. Fiber optik gede banget. Oke. Kalau kita pakai LAN, ini kemudian kalau di jaringan saya nggak ada FO-nya, kita pakai 1200. Nah, sekarang di si Wireshark, dia windownya 9710. Artinya dia berapa kali lipat? Sekitar setengah, berapa? 6 kali lipat lah. 6 kali lipat dari MTU. Konsekuensinya, kenapa ini penting banget angka ini? Oke. Nah, dia bilang juga calculated window size-nya 9710 juga. Artinya apa? Dia punya kemampuan buat ngirim data tanpa salah sampai 9700 byte. Gitu ya. Dia ngitung nih, waktu dia berinteraksi dia ngitung, oke, kayaknya saya nggak akan salah kalau saya ngirim sampai 9000 byte. Oke. Padahal sekali ngirim dia maksimumnya cuma 1500 byte. Konsekuensinya apa yang terjadi? Dia ngetes dulu, dia kirim 1, 2, 3 kali, bagus, dia naikin dikali 2.
Jadi 3000 byte sekali kirim 2 paket sekaligus tanpa acknowledge. Terus kalau bagus tiap kali dua bagus, dia kirim 3 sekaligus tanpa acknowledge. Kalau bagus dia kirim 4 sekaligus tanpa acknowledge. Terus sampai windownya 97 sampai mendekati 9710. Jadi angka ini penting untuk supaya apa si si sistemnya bisa throughputnya bisa maksimum banget. Nah, yang jadi masalah pada saat ada tabrakan itu identifikasinya apa yang terjadi. Congestion itu tabrakan ya. Pada saat ada tabrakan itu dia akan paketnya ngedrop. Jadi acknowledge-nya nggak nyampe, nggak ada acknowledge balik. Kalau udah ngedrop, apa yang mekanisme apa yang kita pakai? Nah, ini ada 2 mekanisme tadi ini sebenarnya, Reno sama Kubik. Si Reno itu konservatif. Nah, konsumsi konservatif, dia akan pelan-pelan naikin si throughputnya dia. Karena dia nggak mau gila-gilaan, takutnya dia osilasi nantinya. Jadi dia naikin pelan-pelan throughputnya sampai sampai maksimumnya dia, jadinya dia pelan. Kalau yang ini dia lebih cepat. Nah, bedanya apa antara pelan dan cepat ini? Contoh, tadi oke, dia ngetes dulu 1 paket bagus nggak, 2 paket bagus nggak, gitu. Jadi misalnya dia ngirim 1 paketnya 2 kali, 1 paket satu windownya 1 2 kali bagus, dia kirim 2 2, terus 3 3, 4 4, itu linear. Bayangkan kita ngirim 1, oke bagus, terus 1 lagi bagus, 1 lagi bagus, udah gitu 2 bagus, terus 2 2 bagus, 2 2. Nah, itu kan beda kan, kecepatan naik throughputnya beda. Nah, itu bedanya antara Kubik sama Reno. Kemungkinan yang Kubik dia eksponensial, jadi Kubik bisa eksponensial atau dia kubical, dia bisa naiknya nggak eksponensial, di bawahnya eksponensial, tapi di atasnya linear. Reno kemungkinan besar linear dia naiknya gitu. Jadi nggak agresif, Reno tuh konservatif, si Kubik itu agresif. Dan kita bisa ngertinya setelah kita bisa ngelihat parameter-parameter ini dan kita bisa ngelihat di waktu responsnya si paket-paket tadi. Gitu. Beres ya? Jadi ini fungsinya makhluk-makhluk itu tuh ini. Oke. Mana tadi? Karena tuningnya ini ya. Tadi congestion control. Ini BBR nggak ada. Kita cuma punya 2, Reno sama Kubik aja yang sekarang. BBR udah nggak ada. Terus di sini juga ada read-write buffernya. Nah, buffer ini penting buat, jadi gini, kita ngasih alokasi di memori kita berapa byte untuk buat ngirim sama terima paket data tadi yang masuk ke jaringan. Jadi kita masukin memori buffernya berapa gede, supaya apa? Supaya kita tidak dikasih delay lagi dari hard disk ke memori. Jadi data yang akan dikirim atau data yang dikirim, terutama kalau buat ngirim ya, data yang dikirimnya udah ada di memori tinggal masuk ke Ethernetnya doang. Kalau kita terlalu sedikit memori yang dialokasi jadi buffer, si hard disk jadi kerasa nanti. Jadi ini harus dimainin banget sih. Ini kemungkinan besar memorinya yang ini ya, retensinya. Ini nggak tahu sih. Kalau mau gombal bikinin aja, klik kanan copy, jelaskan. Ya, jelaskan network parameter karena berikut. Cuma nanti harus belajar IP versi 6 juga ya, soalnya sekarang mulai gerak ke versi 6 sih. Ini ada memori, default sama maksimum. Oke, default yang ini. Jadi minimum, default sama maksimum. Bisa dinaikin sih. Ini contoh naikin ya. Ini contoh naikin dia. Makanya ini kan aslinya segini. Bisa. Oh, ini turunin malahan. Ini turunin. Oke. Bayangkan TCP sebagai pipa air, buffer tangki sementara. Jadi ada hard disk,
ada tangki sementara, terus dia buat ngirim ke sana. Tapi kalau kita lihat di rumah, kalau rumah saya bukan masa tangki sementara. Jadi ada tangki yang ada di bawah tanah, ada tangki yang di atas, terus dari atas, jadi kita ngisi tangki di atas terus baru kita semprot ke bawah. Jadi buat shower, buat mandi pakai shower jadi enak kalau punya tangki di atas. Kalau tangki dari bawah kan berarti kita ngandelin pompa. Kalau tangki di atas, dia dari atas, kalau mau gombal pasang pompa buat booster dari atas. Jadi enak banget sih. Jadi kira-kira kayak gitulah, buffer kira-kira kayak tangki yang di atasnya. Kalau hard disk itu tangki yang di bawah, terus kita main booster ke bawah. Jadi kenceng banget. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh-contoh ya. Oke. 16 megabyte ruang buat TCP untuk saya koneksi dengan throughput tinggi kira-kira. Konsekuensinya mainan buffer adalah RAM banyak yang dipakai. Ini tidak bantu bottleneck kalau ada bottleneck di ISP atau router ya. Bisa nambah delay. Oke. Tidak otomatis mengatasi packet loss. Packet loss, kalau ada packet loss, saya biasanya mainnya bukan di situ. Saya kecilin kalau packet lossnya banyak. Ini sering kejadian, saya suka ngerubah nih. MTU suka saya rubah. Kalau saya lagi pakai WiFi di hotel atau di cafe atau di mana ya, WiFi itu tabrakan di udaranya tinggi banget. Jadi supaya tabrakannya dikit, saya akan nurunin paket MTU saya. Saya biasanya ke 512 turunnya. Ini kan 1500. Itu oke buat LAN. Cuman kalau di WiFi, di cafe atau pokoknya di WiFi publik gitu, saya turunin malahan. Kalau saya lagi ekstrim, saya pakai 256 byte MTU-nya. Parah banget sih. Itu akan keambil sekitar 40 byte oleh protokol TCP/IP akan ngambil 40 byte. Jadi jangan terlalu kecil banget juga sih. 512 masih operasional lah. Itu masih enak, masih bisa jalan dia. Kalau 256 udah kerasa lemot banget sih. Tapi daripada tabrakan, biasanya saya turunin. Konsekuensi yang terjadi adalah kalau orang lain pada pakai 1500 byte semua. Jadi orang-orang kan defaultnya 1500 byte semua. Saya 512, jadi sepertiga panjang paket orang lain. Konsekuensinya probabilitas buat tabrakan di udaranya jadi kecil banget. Konsekuensinya jadi saya lebih lancar. Walaupun lebih pelan. Walaupun pelan ya, tapi lancar. Kalau udah pakai LAN lagi, saya ganti ke 1500 lagi. Jadi mainannya di situ sih. Tapi ini parameternya nggak ngeset MTU nih, parameter di kernel nggak ngeset MTU kalau nggak salah. Bisa dicek juga sih. Apakah parameter kernel bisa setting MTU otomatis. Oke. Tidak otomatis dari kernel. Jadi dia makanya ini parameternya. Jadi bukan dari kernel dia. Oke. Itu buat probing doang sih, tapi dia nggak bisa ngeset. Oke. Jadi nggak bisa ngeset MTU. MTU ngesetnya manual, pakai tangan. Gitu. Oke, sip. Beres ya. Ya ada MTU probing doang, dia nggak bisa ngeset. Jadi harus ngerti daleman kalau udah kayak gini sih. Ini dosen jarang yang ngerti yang kayak gini, jarang sih. Jujur dulu, nggak banyak dosen yang bisa ngerti sampai level yang ini. Soalnya kalau yang kayak gini benar-benar harus ngoprek banget sih. Itu ya. Oh, Era suka ngoprek networking sama cyber. Ya udah ini aja. Nah, ini ilmu ini tetap dipakai di data center segala macam, kita tetap butuh ini ya. Cuman dengan kondisi sekarang semuanya fiber, nah kita berusaha naikin maksimum size-nya. Jadi supaya dia throughput-nya gede banget. Nah, cuman masalah hati-hati. Hati-hatinya gini kira-kira. Kita bisa aja naikin maksimumnya dia. Cuman, tolong diingat, kalau kita main di data center, ujung sebelah sananya bukan di data center. Jadi ujung sebelah sananya user. User itu pakainya bisa pakai
IndiHome, FTTH, pakai seluler. Jadi kita nggak bisa untuk internal di dalam data center, oke lah kita bisa kenceng. Cuman kalau kita berinteraksi dengan user, user itu pelan semua. Jadi tetap aja MTU-nya ngikutin user sih sebetulnya. Tapi kita bisa tadi kan bisa ada default up sama minimum default apa sama itu ya. Kalau kita lihat di sini nih. Nah ini di buffernya kita mainin di buffer akhirnya. Jadi ada minimumnya 4096, defaultnya 87380, maksimumnya segini. Maksimumnya bisa kita naikin untuk buffernya. Kalau kita pakai fiber optik ya, kita bisa naikin di maksimumnya. Cuman kalau usernya user biasa, ini percuma aja kita naikin, yang ini percuma. Itu jadi overload. Coba lagi. Oke, ini saya udah mau buka bentar lagi. Sebelum saya masuk buka, saya mau ngingetin aja ya. Masuk open source, open course. Saya pengen ngecek nilai. Masuk ke course 2026. Ini ada beberapa anak yang baru ikut dari Best Path Network juga. Sistem operasi, pastikan ikutnya yang nomornya 263 ini. Kemudian kerjain kuis UTS UAS dan pastiin dapat nilai yang bagus di sini sih. Oke, tapi itunya yang penting ini 263 ya. Oke. Ini sekalian lihat ini namanya di sini nih ada nih. Coba lihat, pastikan namanya ada di sini ya. Ilyasa masih, woi udah mulai bagus Ilyasa nilainya, woi. Ya udah azan. Wah Ilyasa nilainya berapa Ilyasa? Total course-nya berapa ya? Wah Ilyasa udah lulus. Priki udah. Nih siapa lagi? Muri 95, ini masih Mikael, ini masih 55, 93. Tolong dilihat aja, tolong kasih tahu, ingat teman-temannya yang masih nilainya masih jelek, tolong ingetin aja supaya pada lulus semua ya. Oke, ini udah maghrib, saya mau buka puasa dulu ya. Eral, Eral, ada di mana Eral? Aduh harus nyari nyari. Ntar lah saya save, kirim ke email. Oke, gitu ya. Kalau ada yang mahasiswa baru, ada temannya yang ikut mahasiswa baru juga saya nggak masalah sih. Mahasiswa masih belum daftar, masih baru daftar juga silakan aja ikut. Gitu. Oke, terima kasih banyak karena sudah maghrib. Saya tutup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini saya salam. Ini saya live juga ya. Terima kasih.